Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية الدينية والدنيوية والأخروية بجاه خير البرية اللهم وكما بلغتنا في رجب وشعبان فبلغنا رمضان واجعلنا ممن صامه إيمانا واحتسابا حتى نهضى بالغفران والعتق عن النيران آمين آمين اللهم آمين يا رب العالمين أما بعد Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah hadirin dan hadirat, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus para habaib, para dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Aqil bin Qutban, Al-Habib Ahmad Al-Habsyi, dan juga kepada para hadirin dan hadirat sesepuh bini sepuh yang dimuliakan Allah, keluarga besar Bakso Soki sekeluarga, semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan mereka semua usianya dalam keadaan sehat walafiat, dipermudah urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, jika Allah mentakdir kita semua. Pada hakikatnya bulan Ramadan itu adalah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para ulama mereka mengatakan bahwasanya yang namanya jenazah, yang namanya mayit yang telah dikuburkan di dalam liang lahat, itu kalau dia diberi tawaran, kamu kepingin apa? Yang namanya mayit itu yang sudah meninggal dunia, yang sudah dikubur bertahun-tahun, itu kalau dia ditawarkan kamu ingin apa, maka pasti dia akan mengatakan saya ingin mengalami bulan Ramadan walaupun cuma 1 hari. Mengapa demikian? Karena orang yang tahu hakikatnya kemuliaan bulan Ramadan hanya orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal dunia, dia mengetahui bagaimana itu kadarnya bulan Ramadan. Dia mengetahui bagaimana itu kemuliaan bulan Ramadan, sehingga kalau ditawarkan apa yang kamu inginkan, maka dia akan mengatakan aku ingin mengalami bulan Ramadan walaupun cuma 1 hari. Nah, insyaallah kita semua dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang diistimewakan oleh Allah untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini sedikit Al-Fakir akan membahas perkenaan masalah puasa secara ilmu fikih, karena ini perkara yang penting sekali. Kita akan masuk bulan Ramadan, kita harus mengkaji beberapa hal perkara dalam masalah puasa. Kenapa? Sebabnya khawatir kita puasa tapi salah, khawatir kita mengerjakan puasa tapi kita mengerjakan perkara yang membatalkan puasa tanpa kita sadari, dan itu akan akibatnya menjadikan puasa kita tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kalau kita mau membahas masalah ilmu fikih puasa ini panjang lebar, tapi insyaallah akan sedikit saya rangkum, akan saya ringkas perkara-perkara yang penting untuk kita ketahui secara bersama-sama.
Pertama yang akan kita bahas yaitu adalah syarat wajibnya puasa. Syarat wajibnya puasa ini maksudnya adalah seseorang itu kalau dia sudah memenuhi syarat-syarat wajibnya puasa, maka bagi dia wajib hukumnya untuk puasa. Andai kata dia meninggalkan puasa berarti hukumnya berdosa. Syarat wajibnya puasa kalau sudah terpenuhi maka wajib bagi dia untuk mengerjakan puasa. Yang pertama syarat wajibnya puasa yaitu adalah Islam. Ya, yang pertama yaitu adalah Islam. Orang yang wajib mengerjakan puasa adalah orang muslim. Adapun orang kafir, orang non muslim hukumnya tidak wajib untuk mengerjakan puasa. Nah, di dalam masalah pembahasan ini ada sedikit pembahasan daripada para ulama. Orang kafir itu memang benar tidak diwajibkan puasa, karena yang wajib puasa, yang wajib sholat orang muslim. Orang kafir tidak diwajibkan puasa sama Allah Ta'ala, akan tetapi tidak diwajibkan puasa itu di dalam hukum dunia. Ketika dia hidup di dunia tidak ada kewajiban puasa, tapi kelak di akhirat dia akan dibebankan oleh Allah Ta'ala, dia akan disiksa sama Allah Ta'ala karena dia meninggalkan puasa, karena dia meninggalkan sholat. Di dunia tidak wajib, tapi kalau di akhirat tetap dituntut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang kafir. Adapun misalnya ada orang yang murtad, wal iyadzubillah min dalik. Orang yang awalnya muslim, lahir dalam keadaan muslim, kemudian dia salah pergaulan, dia duduk sama teman yang salah, akhirnya dia keluar daripada agama Islam, murtad, wal iyadzubillah min dalik. Orang itu kalau murtad statusnya seperti orang muslim. Orang itu kalau dia murtad statusnya sama seperti orang muslim. Ketika masuk bulan Ramadan dia dibebankan untuk mengerjakan puasa. Orang murtad itu ketika dia masuk bulan Ramadan dia dibebankan sama Allah Ta'ala untuk mengerjakan puasa. Akan tetapi kalau dia kerjakan puasa, puasanya sah napa mboten? Sah napa mboten? Mboten. Kenapa sebabnya? Karena bukan orang muslim, tapi beban wajib mengerjakan puasa dia pikul. Karena dia awalnya muslim kemudian dia murtad. Masuk bulan Ramadan tetap diwajibkan sama Allah Ta'ala untuk mengerjakan puasa. Tapi kalau mengerjakan puasa tidak sah, karena dia bukan orang muslim. Oleh karena itu orang yang murtad ini kalau dia masuk lagi ke dalam agama Islam, sholatnya wajib digodok, puasa Ramadannya wajib digodok, zakatnya wajib untuk digodok. Kenapa sebabnya? Selama murtad itu tetap dia dibebankan untuk kewajiban mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan orang yang kafir yang asli. Kalau orang kafir asli dari lahir dia kafir, kemudian dia masuk ke dalam agama Islam, selama dia kafir tidak perlu untuk digodok, puasanya tidak digodok, sholatnya tidak digodok. Kenapa sebabnya? Selama dia kafir tidak ada kewajiban. Kalau orang murtad kewajiban masih tidak tadi? Masih. Makanya ketika dia masuk Islam wajib untuk digodok. Nah, ini syarat yang pertama, yaitu adalah orang muslim yang wajib untuk berpuasa. Itu yang pertama. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat wajib yang kedua yaitu adalah mukallaf. Ya, syarat wajib yang kedua yaitu adalah mukallaf. Nah, apa itu mukallaf? Mukallaf itu orang yang sudah dibebani, yang sudah mendapatkan paksaan dari Allah Ta'ala harus untuk beribadah kepada Allah. Siapa itu orang tersebut? Orang tersebut adalah orang yang berakal dan juga orang yang sudah baligh. Mukallaf itu orang yang berakal dan juga orang yang baligh. Ya, orang kalau dia berakal, dia baligh, wajib untuk mengerjakan puasa. Berarti kalau ada orang yang gila, niku wajib puasa napa mboten? Orang gila niku wajib puasa napa mboten? Nek jenengan mau ndak puasa dosa, jadi orang gila aja sudah. Nah, karena orang gila itu tidak wajib untuk berpuasa. Iya. Yang wajib puasa orang mukallaf, orang yang berakal. Kemudian yang kedua orang yang baligh. Begitu juga kalau misalnya ada anak belum baligh. Ya, ada salah satu anak dia belum
belum balik, ya tidak wajib mengerjakan puasa. Karena wajibnya puasa kalau sudah balik. Akan tetapi kalau anak itu sudah usia 7 tahun, kita punya anak atau kita punya adik atau kita punya keponakan, usia sudah 7 tahun, maka orang tuanya itu wajib hukumnya memerintahkan anak untuk mengerjakan puasa. Anak kalau tidak puasa tidak dosa, tapi orang tua itu wajib memerintahkan anaknya untuk puasa ketika berusia berapa tadi? 7 tahun. Kalau misalnya orang tua tidak merintahkan, orang tua yang berdosa. Walaupun anak tersebut usia 7 tahun tadi yang diperintahkan untuk mengerjakan puasa, dia tidak bisa mengerjakan puasa secara full. Misalnya puasa beduk, ya, atau misalnya puasa apa Dil? Puasa duha, ya. Apa manuk mudar apa? Iya itu sudah. Iya. Alhasil diperintahkan untuk mengerjakan puasa walaupun tidak penuh puasanya. Nah, ini orang tua wajib hukumnya ini. Terus kalau misalnya anak itu sudah sampai usia 10 tahun, ternyata anak tersebut masih belum mengerjakan puasa, maka orang tua wajib hukumnya untuk apa? Puasa. Ya memang wajib orang tua. Anaknya usia 10 tahun belum mengerjakan puasa, maka orang tuanya wajib apa itu? Wajib mukul itu anak itu. Iya, hukum gebuk, mukul ini wajib. Berarti kalau orang tua tidak mukul, orang tuanya bagaimana itu? Dosa. Wajib mukul. Lah mukulnya pakai apa ini? Mukul kasih sayang. Ini kayaknya ente ini kekurangan kasih sayang ini. Kamu mau sok mukul pakai kasih sayang? Mukulnya dengan apa itu? Pendidikan. Mukulnya itu bukan pukulan yang mubareh, bukan pukulan yang melukai, bukan pukulan yang jadikan apa itu wajahnya memar atau menjadikan keluarnya darah atau menjadikan patah tulang. Nggak, bukan pukulan yang seperti itu. Wajib orang tua mukul anaknya usia 10 tahun yang tidak mengerjakan puasa dengan pukulan yang sifatnya tidak melukai. Mungkin misalnya dijewer, atau misalnya apa itu, dijenggit misalnya, godeknya itu ditarik misalnya, ya, atau misalnya ditampar, tapi tamparan yang tidak sampai melukai. Itu hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Ketika usia berapa tadi? 10 tahun. Lah kalau sudah 20 tahun masih tidak puasa, diapakan ini? Ini sudah pukulan yang jenggit sak macamnya sudah mempan misalnya ini. Usia 20 tahun masih tidak puasa, ya dikeroyok bareng-bareng itu. Nah, tidak benar itu, ya. Apa itu? Masuk RSC sudah. Ya, wajib hukumnya. Jadi anak itu walaupun belum wajib puasa karena belum balik, kalau usia 7 tahun sudah diperintahkan puasa, usia 10 tahun tidak mengerjakan puasa, wajib untuk dipukul. Nah, ini syarat wajib yang kedua, yaitu adalah mukallaf. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat wajib yang ketiga. Syarat wajib yang ketiga yaitu adalah al-itaqah. Apa itu al-itaqah? Yaitu adalah mampu mengerjakan puasa. Mampu mengerjakan puasa, bukan orang yang lansia. Nah, karena ada orang yang sudah terlalu tua, sudah terlalu lansia, dia tidak bisa mengerjakan puasa. Nah, kalau tidak mampu puasa, sudah tua, tidak ada masalah tidak puasa. Karena syarat wajibnya puasa yaitu bagi orang yang mampu. Kalau dia tidak mampu karena tua, tidak ada masalah tidak puasa. Atau misalnya ada orang dia sakit, tidak ada masalah untuk tidak puasa. Nah, cuma yang jadi pembahasan sakit yang boleh tidak puasa itu sakit yang bagaimana? Nek jenengan panuwun itu wajib puasa napa mboten? Panu sak badan misalnya. Wajib puasa napa mboten niku? Ya wajib panu kok. Gringgingan wajib puasa napa mboten? Ya wajib. Kok gringgingan ndak wajib puasa? Meriang sedikit wajib puasa napa mboten? Wajib. Lah sakit yang boleh tidak puasa niku para ulama mereka menjelaskan yaitu sakit yang sifatnya itu mahdhurut tayammum. Mahdhurut tayammum itu adalah yang sakit yang diperbolehkan untuk tayammum. Contoh misalnya orang kalau puasa malah mati, ini sakit parah. Dok, saya boleh puasa apa enggak? Oh, kalau jenengan puasa mati jenengan Pak misalnya.
Ya tidak boleh jenengan puasa. Berarti jenengan tidak mampu untuk mengerjakan puasa. Tidak usah puasa, tidak apa-apa. Kenapa? Kalau puasa malah membahayakan, mati sebabnya. Kemudian sakit yang sifatnya kalau ngerjakan puasa malah tambah panjang sakitnya. Konsultasi sama dokter, dok ini kan saya sakit, saya kan pasien istiqomahnya jenengan saya ini. Iya, saya kalau puasa kira-kira gimana? Oh jenengan ini saya periksa, perkiraan saya besok lusa sudah sehat. Tapi kalau jenengan besok pagi puasa, sehatnya 4 tahun lagi nanti. Misal, puasa malah tambah panjang sakitnya. Wah, ini juga termasuk yang diperbolehkan untuk tidak puasa. Atau misalnya kalau puasa tambah sakit. Ya, kalau puasa malah tambah sakit. Kalau dia puasa, waduh malah tambah parah sakitnya. Itu juga boleh tidak mengerjakan puasa. Alhasil yang boleh tidak mengerjakan puasa karena sebab sakit, yaitu sakit yang sifatnya kalau dia puasa meninggal dunia, sakit yang sifatnya kalau dia puasa sembuhnya itu tambah panjang, tambah lama, kemudian sakit yang sifatnya kalau dia puasa malah tambah sakit. Ini boleh untuk tidak berpuasa. Orang yang lansia, orang yang sudah tua, yang tidak mampu berpuasa, maka puasanya diganti membayar fidyah. Fidyah itu berapa banyak? Ukurannya berapa itu? 1 sok. Kalau mau dengan hitungan sekarang berapa itu? 7,5 ons. Kalau misalnya mau dilebihkan 1 kilo itu lebih baik. Ya, 7,5 ons atau 1 kilo daripada makanan pokok setempat beras. Makanan pokoknya kita apa? Beras atau gandum kita? Beras atau emas, Dil? Oh, beras. Alhamdulillah masih beras ini. Ini emas udah ini berarti ini. Nah, ya, makanan pokok setempat 7,5 ons setiap hari dia keluarkan. Kalau misalnya Ramadannya 30 hari, berarti 7,5 ons dikeluarkan sebanyak 30 kali. Kalau misalnya puasanya 29 hari, maka 7,5 ons dia keluarkan sebanyak 29 kali. Ini bagi orang tua yang lansia. Kemudian orang yang sakit, kalau misalnya puasa bisa mati tadi, atau misalnya kalau puasa tambah panjang sakitnya, maka bagaimana? Dilihat dulu ada harapan sembuh apa enggak. Kalau misalnya sakitnya itu ada harapan sembuh, ya sudah, tidak kerjakan puasa, tidak membayar fidyah. Nanti kalau sudah sembuh digodok karena ada harapan sembuh. Tapi kalau misalnya sakitnya tidak ada harapan sembuh, dokter mengatakan ini tidak ada harapan sembuh ini karena ini sudah koma. Biasanya sudah koma, setelah itu tanda pentung kemudian titik. Nah, misalnya gitu misalnya. Ya, sudah koma menjelang wafat misalnya. Tidak ada harapan untuk sembuh. Ya sudah, kalau tidak ada harapan sembuh, sama seperti orang yang lansia membayar fidyah 7,5 ons daripada makanan pokok. Kira-kira sampai sini jelas napa mboten? Jelas napa mboten? Nah, jadi sakit itu sakit bebas atau ada kriterianya? Bebas atau ada kriterianya? Ada kriterianya. Jadi jangan gampang-gampang sakit kemudian tidak puasa. Hati-hati. Ya, sakit kemudian tidak puasa. Loh Ustadz, saya ini kuli bangunan. Atau misalnya saya ini pekerjaannya berat. Bagaimana, boleh tidak saya tidak mengerjakan puasa? Kalau misalnya jenengan itu punya pekerjaan yang berat, ya punya pekerjaan yang berat, maka wajib hukumnya untuk puasa. Akan tetapi nanti kalau misalnya kerja sudah tidak kuat, sifatnya kalau tidak batalkan bahaya, pingsan misalnya, atau tambah sakit, ya sudah batalkan. Tapi yang jelas dari awal kerjakan apa itu? Kerjakan puasa dulu. Urusan nanti kuat apa enggak itu urusan nanti. Kalau misalnya pertengahan hari tidak kuat, harus untuk membatalkan. Kalau tidak membatalkan membahayakan dirinya, batalkan. Setelah batalkan nanti digodok setelah di luar bulan Ramadan. Yang jelas wajib untuk apa? Puasa. Nah, jadi jangan mentang-mentang kuli bangunan, jangan mentang-mentang tukang becak, jangan mentang-mentang punya pekerjaan berat, akhirnya tidak mengerjakan puasa. Maaf, rezekinya tidak berkah. Sudah pekerjaannya berat, dapatnya sedikit, tidak ada berkahnya lagi. Ini sudah sial, jatuh, kejatuhan tangga,
delalah bawahnya ada ketek, dicokot sekalian mbek keteknya ini. Hati-hati ini tidak ada berkahnya sama sekali orang seperti ini. Jangan. Kalau misalnya punya pekerjaan berat, tetap kerjakan puasa. Mau nanti kuat apa enggak, urusan nanti sudah, tidak ada masalah. Seperti itu. Taib. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian syarat wajib yang keberapa ini? Keempat. Ya, syarat wajib yang keempat yaitu adalah mukim. Orang yang wajib mengerjakan puasa adalah orang yang mukim. Orang yang mukim itu apa? Orang yang mukim itu bukan orang musafir. Ya, orang mukim itu bukan orang musafir. Berarti orang musafir boleh tidak puasa, tidak ada masalah kalau statusnya dia musafir. Cuma ini ada sedikit pembahasan yang banyak orang muslim tidak paham. Mentang-mentang dia musafir tidak puasa, mentang-mentang musafir tidak sholat Jumat. Banyak apa enggak ini? Orang musafir boleh tidak puasa, boleh tidak sholat Jumat, tapi ada ketentuan, ada kriterianya. Tidak bebas mentang-mentang musafir tidak Jumatan, mentang-mentang musafir tidak puasa, tidak seperti itu, ada kriterianya. Kalau misalnya jenengan itu pergi dari rumah jenengan, atau jenengan itu musafir keluar dari batas rumah jenengan itu sebelum terbitnya fajar, berarti sebelum masuknya waktu sholat subuh, maka statusnya musafir, hari itu boleh tidak Jumatan, hari itu boleh tidak puasa kalau perginya sebelum terbitnya fajar. Tapi kalau misalnya perginya itu setelah terbitnya fajar, misal saya pergi ke Jakarta hari Jumat naik kereta jam 7, pergi ke Jakarta hari Jumat jam 7 pagi, berangkatnya jam 7 pagi, nyampe di Jakarta misalnya jam 2 siang, itu wajib Jumatan enggak itu? Wajib apa enggak itu? Wajib. Hari itu wajib puasa apa enggak? Wajib. Enggak boleh hari itu enggak Jumatan, enggak boleh hari itu enggak puasa. Kenapa sebabnya? Karena keluarnya sudah terbitnya fajar. Ini saya berapa banyak ketemu sama orang pergi keluar kota ke Jakarta tujuan ziarah, tujuan hadir hall, perginya hari Jumat setelah terbitnya fajar naik kereta. Wah, ini hati-hati nih, jangan dikira pulang bawa berkah ini. Ini pulang bawa laknat dari Allah Ta'ala. Wal iyadu billah min dalik, kecuali nek jenengan perginya naik mobil pribadi, bisa singgah di masjid, tidak ada masalah kalau seperti itu. Tapi kalau perginya naik kereta, ya wajib turun. Nah, turunnya gimana? Ya sak karepe jenengan sudah. Mau terjun, mau ini sak macamnya tidak ada urusan. Yang penting wajib untuk turun. Naik bis juga sama. Makanya lebih baik jangan pergi waktu-waktu itu. Kalau kita mau musafir pergi keluar kota hari Jumat, ya sebelum terbitnya fajar kita pergi. Kalau setelah terbitnya fajar, ya wajib untuk mengerjakan sholat Jumat. Ini banyak orang muslim yang tidak paham masalah ini. Jadi musafir itu boleh tidak Jumatan, boleh tidak puasa kalau dia keluar dari batas kotanya sebelum terbitnya fajar. Kira-kira sampai sini jelas napa mboten? Jelas napa mboten? Nah, kemudian orang musafir itu afdol puasa atau afdol tidak puasa? Nah, kira-kira afdol mana? Afdol puasa atau afdol tidak puasa? Hah? Lah kan boleh tidak puasa. Afdol mana itu? Puasa atau tidak puasa? Nah, ini puasa atau tidak puasa? Hah? Ini jenengan naik kereta, keretanya enak, ada AC-nya, pakai musik lagi denger gini. Mosok tidak puasa? Beda kalau zamannya Rasulullah SAW, jenengan naik unta, jenengan jalan kaki, boleh tidak puasa. Tapi kalau naik mobil, naik kereta, naik pesawat lagi, mosok tidak ngerjakan puasa? Wah, tidak benar gitu. Ya walaupun boleh kalau dia tidak puasa, asal keluar dari kotanya itu sebelum terbitnya fajar, tidak ada masalah. Cuma ya tetap kita jangan mempermainkan syariat. Kalau kita mampu puasa, ya jelas lebih utama mengerjakan puasa. Nah, seperti itu. Jadi syarat wajibnya puasa, orang yang wajib mengerjakan puasa ada 4 syarat. Yang pertama apa? Muslim. Yang kedua apa tadi? Mukallaf, baligh dan berakal. Kemudian yang ketiga
Hah? Sehat, mampu. Kemudian yang keempat, mukim. Wah, ibu-ibu ini lebih pintar, lebih cerdas ini. Ya, ada 4 ya, muslim, kemudian mukallaf, kemudian mampu, kemudian orang yang mukim. Ini syarat-syarat wajibnya puasa. Nah, kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, ini juga ada faedah yang tidak kalah penting. Ya, ada faedah yang tidak kalah penting. Yang namanya puasa wajib itu kan wajib niat. Yang namanya puasa itu kan wajib niat. Kalau puasa yang sifatnya wajib, niatnya itu di malam hari. Jih napa mboten? Niatnya di malam hari. Jadi setiap kalau kita ngerjakan puasa wajib, niatnya di malam hari. Mau itu puasa Ramadan, mau itu puasa qadha, mau itu puasa nadar, mau itu puasa kafarah. Puasa yang sifatnya wajib itu wajib niatnya di malam hari. Ya, di setiap hari kita wajib untuk niat di malam-malamnya itu. Ini ada sedikit faedah daripada para salafnya kita, pendahulu kita, orang-orang yang soleh. Diusahakan di malam pertama. Malam pertama bulan Ramadan niatnya itu 2 kali. Ya, diusahakan ketika di malam pertama bulan Ramadan itu niatnya sebanyak dua kali. Niat yang pertama dia niatkan puasa selama 1 bulan. Bukan puasa sauma ghadin, puasa esok hari bukan, tapi sauma hadza syahr. Puasa 1 bulan penuh. Ini niat yang pertama. Setelah dia niat puasa 1 bulan penuh, dia niat yang kedua yaitu seperti niat yang biasa, niat untuk puasa di esok hari. Jadi di awal malam pertama daripada bulan Ramadan, kalau misalnya puasanya besok hari Selasa, berarti malam Selasa. Hari Senin malam Selasa. Itu niatnya 2 kali. Niat yang pertama niat puasa 1 bulan penuh, kemudian niat yang kedua niat puasa untuk besok pagi. Loh, kenapa kok dianjurkan niat 2 kali? Yang pertama puasa 1 bulan penuh, karena dia khawatirkan kita lupa tidak niat di malam hari bulan Ramadan. Saya mau tanya, biasanya kalau niat puasa itu setelah apa? Setelah sholat taraweh di masjid atau di musola atau di langgar, dipimpin sama imamnya. Jih napa mboten? Nawaitu sauma ghadin, ngikuti terus. Niat ingsun puasa dan lain sebagainya, ngikuti kita. Jih. Lah kalau misalnya kita tidak sholat di masjid, mungkin ada kerjaan mendadak kita tidak ke masjid, kadang-kala kita lupa niat. Ya toh? Karena biasanya kan niatnya setelah sholat taraweh dipimpin sama imam. Mungkin ada mungkin di pertengahan bulan Ramadan malam hari ada kesibukan, tidak sempat taraweh di masjid, taraweh ada di rumah, pagi hari baru ingat, ya Allah tadi malam saya tidak niat. Ya, tadi malam saya tidak niat. Ini puasanya sah apa enggak ini? Tidak sah. Tapi kalau dia sudah niat 1 bulan penuh, 1 bulan itu sudah mencakup hari yang dia lupa. Jadi kalau di pertengahan hari Ramadan, di pertengahan bulan Ramadan dia lupa tidak niat, sudah tercakup di niat di malam pertama, yaitu niat 1 bulan penuh, tetap sah. Berarti untung apa enggak ini? Nah, jadi jaga-jaga gitu loh. Jaga-jaga. Kita kan suka lupa tuh. Jenengan suka lupa mboten? Lupa. Jenengan utangi lupa kok. Ya enggak lupa itu kalau ngutangi. Tapi kalau selain ngutangi lupa kabeh kita. Iya. Nah, makanya diniatkan di malam pertama, niatkan 1 bulan niat yang pertama. Iya, kenapa? Khawatir di pertengahan bulan kita lupa niat, yang lupa niat harinya itu sudah tertembel, sudah masuk dengan niat yang satu bulan. Itu faedah yang pertama. Niat 1 bulan Ramadan di awal malam bulan Ramadan. Faedah yang kedua, nek misalnya Allah Ta'ala itu mentakdir kalau jenengan tidak sempat selesai bulan Ramadan, karena Allah Ta'ala menginginkan dicabut nyawanya kita di pertengahan bulan Ramadan. Kalau kita sudah niat 1 bulan, niat 1 bulan ini sudah dicatat kita mengerjakan puasa 30 hari. Walaupun misalnya tanggal 10 Ramadan meninggal, tetap di catatan amalnya didapatkan tahun itu dia 30 hari puasa sempurna kepada Allah Ta'ala. Kenapa sebabnya? Dia sudah niat. Nah, makanya nanti di malam hari bulan Ramadan niatkan 2 kali. Niat yang pertama niat 1 bulan, kemudian niat yang kedua niat untuk mengerjakan puasa di esok hari. Malam-malam setelahnya niat puasa esok hari, niat puasa esok hari. Andai kata ada yang lupa, sudah tertembel.
Andai kata tidak selesai bulan Ramadan sudah dicabut nyawanya sama Allah Ta'ala, kita bisa melihat di catatan amal kita, ternyata di tahun ini sudah sempurna mengerjakan puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah panjang umur semua, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kira-kira sampai sini jelas napa mboten? Jelas napa mboten? Sampun niku sampun apa? Sampun barbar atau gimana ini? Nah, jelas deh. Nah, ini pembahasan yang penting ini. Nah, kemudian sedikit akan saya tambah juga di dalam pembahasan masalah puasa ini. Ya. Orang itu kalau nelen ludah, batalkan puasa apa enggak? Di dalam apa? Di dalam mulut. Nah, kalau di luar mulut batal berarti. Nelen ludah itu batal puasa apa enggak itu? Nelen ludah itu enggak batalkan puasa. Kenapa? Sebabnya darurat. Enggak ada satupun orang yang bisa menahan 12 jam enggak nelen ludah. Siapa yang bisa? Enggak ada orang yang bisa seperti itu. Makanya jenengan kalau pertengahan bulan Ramadan, ini resep ya. Pertengahan bulan Ramadan jenengan ngelak, siang hari ngelak 5 menit enggak usah telan ludah. Kumpulkan bareng di dalam mulut. Nanti sudah penuh, lek. Insya Allah tambah ngelak jenengan. Iya. Nah, ludah itu tidak batalkan puasa kalau kita menelan. Cuma ludah yang tidak membatalkan puasa itu ludah yang sifatnya murni. Ya, ludah yang sifatnya murni ludah. Tidak ada campuran yang lain. Kalau misalnya ludah yang ada di mulut kita itu tercampur dengan nutrisari misalnya, nah itu membatalkan puasa. Kenapa sebabnya? Tidak murni. Nah, jadi ludahnya itu kudu napa niku? Kudu murni, tidak boleh ada campuran. Nah, nek nutrisari tadi kan itu kan cuma ini aja ya. Kalau misalnya ada orang seperti itu ya kebangetan lah istilahnya. Cuma yang sering terjadi bukan nutrisari, tadi nutrisari cuma gojekan aja saya. Jangan aneh-aneh pakai nutrisari barang. Yang sering terjadi itu tidak sengaja siang hari bulan Ramadan tiba-tiba mulutnya keluar apa? Darah. Nah, ini sering berarti ini. Nah, iya, giginya keluar darah. Iya, giginya keluar darah. Itu kalau misalnya orang puasa giginya keluar darah atau mulutnya keluar darah, kemudian dia menelan itu ludah, batal puasanya. Kenapa sebabnya? Karena ludahnya itu tidak murni. Walaupun setelah ketika keluar darah dia ludahkan tidak ada sampai darahnya habis. Dia ludahkan sampai ludahnya itu tidak ada yang merah. Tapi kalau dia telan tetap statusnya tidak murni, itu najis. Batalkan puasa itu. Makanya kalau misalnya ketika puasa siang hari keluar darah mulutnya, tidak boleh kita menelan, tidak boleh. Lah terus bagaimana? Wajib untuk disucikan sebelum kita telan itu ludah. Wajib untuk disucikan sebelum kita menelan itu ludah. Lah bagaimana cara mensucikan mulut yang najis? Nah, ini banyak orang yang tidak tahu. Yang tahu coba ngacung, coba ini tak kasih hadiah tiket umroh ini, mumpung tidak boleh berangkat ini. Ayo siapa yang tahu bagaimana mensucikan mulut yang najis? Kumur, salah. Kumurnya gimana? Kamu jelaskan. Tidak cuma kumur aja. Ayo siapa yang tahu ini mensucikan mulut yang najis bagaimana ini? Mulutnya kita ini sering najis tapi kita tidak tahu cara mensucikannya. Padahal kalau mulut najis dipakai sholatnya sah apa enggak itu? Enggak. Lah mulut najis itu sampai kapan? Ya sampai dibersihkan, sampai disucikan. Walaupun sudah mulutnya enggak kotor, enggak bau, sudah sikatan, tapi kalau mensucikannya enggak benar tetap statusnya najis. Jenengan makan pakai sendok akhirnya sendoknya najis. Iya. Jenengan makan pakai tangan akhirnya najis. Suami istri ciuman najis, wah bar kabeh ini. Nah, siapa yang tahu mensucikan mulut ini? Apa? Wudu, bukan Bu. Bukan dengan cara wudu mensucikan mulut. Bagaimana mensucikan mulut? Diamalkan. Kalau kita mulutnya najis, wajib kerjakan seperti ini. Lah bagaimana cara mensucikan mulut? Kita ambil air, tak praktekkan ini ya. Jadi mumpung lagi ngelak juga ini. Kalau misalnya mulut ini najis, misalnya saya punya gigi keluar darah, saya ludahkan itu ludah yang ada darah sampai darahnya habis. Setelah darahnya habis, jangan menelan sama sekali. Nek nelan batal puasa ini. Lah terus bagaimana? Ambil air, wah batal berarti ini. Nah, ini yang pertama ngelak tadi ini. Ini yang kedua baru contohnya ini. Iya.
Setelah diludahkan sampai darahnya habis, kita ambil air, mau nyontok kan nggak bisa ngomong, ini ada airnya kok. Nah, kita ambil air, kita kumur seperti biasa. Cuma kumurnya itu sampai di tenggorokan. Iya, kumurnya sampai di tenggorokan. Iya, kumurnya sampai ada di tenggorokan. Setelah kumur sampai di tenggorokan, yang pertama luar dulu ya, seperti biasa, kumur seperti biasa. Kemudian kumur ada di tenggorokan, jangan ditelan. Ini mau tak ludahkan ya, saya bisa diusir nanti di sini. Nah, tadi saya telan tadi. Cuma kalau dipraktekkan jangan ditelan karena ini keadaan puasa ini. Iya, kita kumur seperti biasa, kemudian ada di tenggorokan seperti tadi, kemudian kita keluarkan, kita ludahkan semuanya. Nah, setelah kita ludahkan semuanya, baru status mulut ini apa? Suci. Tapi kalau misalnya membersihkan mulut yang najis itu dengan kumur biasa, tetap tidak suci. Walaupun mulutnya sudah bersih, walaupun mulutnya sudah wangi misalnya, tetap statusnya tidak apa? Tidak suci. Karena mensucikan mulut yang najis, di samping kumur ada di mulut, juga kumur ada di apa? Tenggorokan tadi itu. Kemudian dia ludahkan sampai habis. Lah itu baru statusnya suci. Lah kalau sudah seperti itu, maka ludah yang keluar kembali setelahnya boleh untuk ditelan. Kalau ditelan tidak membatalkan wudhu. Nah, kira-kira jelas apa enggak ini? Nah, jadi orang kalau misalnya pertengahan hari bulan Ramadan keluar darah, ya harus seperti itu. Bukan hanya bulan Ramadan saja, kapanpun juga kalau mulut kita najis harus seperti itu. Muntah misalnya. Iya, ada orang misalnya muntah. Iya, ada orang ketemu jenengan terus muntah misalnya. Nah, iya. Muntah misalnya, itu orang yang muntah juga najis. Iya. Setelah dia ludahkan semua, muntah yang keluar itu sudah dikeluarkan semua, ini rongga mulut najis. Lah bagaimana cara mensucikannya? Ya sama. Kumur ada di mulut, kemudian kumur ada di tenggorokan, dia keluarkan. Kalau dia tidak kumur seperti itu, sholatnya nanti tidak sah. Kenapa? Karena ada najis di sini. Nah, paham apa enggak ini? Nah, jadi wajib untuk seperti itu. Nah, kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, orang kalau puasa pas wudhu kumur apa enggak itu? Orang kalau puasa pas wudhu kumur apa enggak itu? Wah, semangat nih kumur kita. Iya, basuh tangan 3 kali, kumur 7 kali. Iya. Kalau pas puasa itu wudhu kumur napa mboten niku? Disunahkan kumur apa ndak itu? Sunah kumur apa ndak itu? Sunah kumur apa ndak? Kalau pas puasa ngerjakan wudhu tetap disunahkan kumur. Ya, tetap disunahkan kumur. Andai kata ada yang tertelan tidak masalah. Kalau ada yang tertelan tanpa sengaja ya. Kalau sengaja ya batal. Kalau misalnya dia kumur tidak sengaja ada yang tertelan tidak ada masalah, sudah rezeki. Cuma jangan ini kan ya gimana caranya supaya tidak sengaja gitu loh. Iya, dia cari trik gimana caranya supaya tidak sengaja. Ini tidak ada kesengajaan. Dia sudah kumur tujuannya cari sunnah di dalam wudhu, tapi tidak sengaja ada yang tertelan, tidak apa-apa. Iya, tapi dengan catatan kumurnya tidak di tenggorokan. Tapi kalau kumurnya di tenggorokan, mau sengaja tidak sengaja tertelan batal. Orang kalau wudhu, setiap kali kita wudhu itu disunahkan kumurnya di tenggorokan. Orang kalau wudhu itu disunahkan kumurnya ada di tenggorokan, itu sunnah hukumnya. Cuma ketika ngerjakan puasa jangan di tenggorokan, cukup di luar saja. Iya, kenapa sebabnya? Kalau dia kumur di luar saja ada yang tidak sengaja tertelan, tidak apa-apa. Tapi kalau dia kerjakan sampai di tenggorokan, ada yang tertelan, mau sengaja atau tidak sengaja, statusnya batal puasanya. Jadi tetap kalau wudhu kumur. Cuma kumurnya yang genah, jangan cari-cari, jangan sing-sing sudah. Iya, jangan aneh-aneh. Sudah kumur seperti biasa untuk cari kesunahan di dalam wudhu. Iya, kemudian jaga jangan sampai ada yang tertelan, seperti itu. Nah, kalau sikatan boleh apa enggak ketika puasa? Sikatan boleh apa enggak? Boleh. Orang ketika dia puasa sikatan boleh. Cuma yang lebih baik ketika dia kerjakan puasa dia enggak sikatan. Itu yang lebih baik. Sikatan malam hari. Ketika habis buka mau taraweh, tengah malam mau tidur, ketika setelah sahur, iya, sikatan. Sebelum imsak sikatan. Tapi kalau di siang hari bulan Ramadan dia sikatan, asalkan tidak ada yang tertelan tidak ada masalah. Cuma yang lebih utama dia tidak sikatan. Kenapa sebabnya? La khalufu fami shaim atyabu indallah min rihil
misik. Bau mulutnya orang yang puasa itu di sisi Allah Ta'ala seperti minyak kasturi. Ini sikatan hilang baunya. Iya, siwak itu kan ada pembahasan para ulama. Ada yang mengatakan kalau sebelum masuk waktunya zuhur tidak masalah, sunnah. Tapi kalau sudah waktunya zuhur jadi makruh itu siwak. Kenapa? Karena siwak bisa menghilangkan baunya mulut. Padahal sikat jauh menghilangkan baunya mulut. Berarti lebih baik tidak usah sikatan. Sikatan cukup di malam hari. Ya, terakhir. Orang kalau ketika mengerjakan puasa, ini penting, banyak orang yang tidak paham. Ya, orang ketika dia mengerjakan puasa, boleh tidak dia mandi? Boleh, tidak ada masalah. Ya, dia mandi tidak ada masalah, mandi gebyur-gebyur tidak ada masalah. Cuma perlu diperhatikan. Saya mau tanya, jenengan itu kalau mandi gebyur kepala, sampoan atau gebyur kepala, sak badan semua basah, itu setelah mandi kuping basah enggak itu dalamnya? Dalam kuping itu kan basah kan? Padahal tidak ada kesengajaan kita siram. Ada enggak di antara kita ketika mandi disiram gini? Ini orang yang tidak wajib puasa, ini orang gila maksudnya. Iya, tidak ada. Orang kalau mandi itu, ketika kita mandi itu tanpa kita sadari dalam telinga itu apa? Basah, air masuk ke dalam telinga. Iya, kemasukan air ke dalam telinga. Lah ini kalau ketika puasa boleh tidak gini? Boleh tidak ketika puasa seperti ini? Nah, ini para ulama ngasih pembahasan. Orang kalau ketika mengerjakan puasa kemudian dia mandi, dilihat dulu mandinya itu mandi sunnah, mandi wajib atau mandi sunnah, atau mandi yang tidak disyariatkan. Misal ya, contoh Mas Fadil misalnya iktikaf di masjid, ya tengah hari bulan Ramadan, iktikaf ketiduran mimpi, nggak tahu disensor mimpi ya, bangun junub misalnya, iya, mimpi ketemu apa kambing udo atau apa enggak tahu sudah. Iya. Kemudian junub misal aja ini. Anda, ini Mas Fadil ini mimpinya aulia orang-orang soleh pas ini. Ini cuma misal aja Mas Fadil ya. Iya. Nah, itu kan wajib mandi kan. Lah kalau misalnya mandinya itu mandi yang wajib, mandinya itu mandi yang disyariatkan, mandi sunnah kayak mau ke masjid sholat Jumat, maka ketika kalau dia mandi tidak sengaja ada yang masuk ke dalam telinga, kalau dia tidak sengaja tidak masalah. Tapi dengan catatan mandinya itu mandi yang disyariatkan, mandi wajib atau mandi sunnah. Tapi kalau mandi yang tidak disyariatkan, mandi biasa, sumuk mandi, panas mandi, keringetan mandi, bukan mandi yang disunahkan, itu ketika dia mandi tidak sengaja masuk ke dalam telinga tetap batal, walaupun tidak sengaja. Berarti kalau mau digarisbawahi, mau diambil kesimpulan, saran daripada saya, kalau ngerjakan puasa, kemudian kita mau mandi, mandinya itu mandi yang disunahkan atau mandi yang wajib, silahkan gambior dari atas, sampuan dan sebagainya silahkan. Tapi jangan ada kesengajaan masukkan ke dalam telinga. Tapi pasti mau tidak mau bakal masuk itu. Ya, tapi karena tidak ada kesengajaan tidak ada masalah. Tapi kalau mandinya itu bukan mandi yang disyariatkan, tidak usah gebyur kepala. Berarti cukup yang digebyur mana? Leher sampai kaki. Kepala tidak usah digambiur, tidak usah sampuan dulu, tidak usah nyiram kepala. Kalau mau sampuan, nyiram kepala malam hari. Mau sholat tarawih disunahkan mandi yang komplit, sampuan, bersihkan semuanya. Lah itu bagus. Tapi kalau di siang hari, ketika mandi yang tidak disunahkan, jangan siram kepala. Kenapa? Karena kalau siram kepala, sadar atau tidak sadar, pasti apa? Masuk ke dalam telinga dan itu bisa membatalkan puasa. Nah, saya mau tanya, ini yang dibahas tadi ini penting-penting apa enggak ini? Nah, maka kita harus perhatian. Ya, kita harus perhatian. Nanti kalau misalnya mandi ya seperti itu. Kalau misalnya kumur ya seperti tadi sudah dijelaskan. Kalau misalnya giginya ada keluar darah seperti yang sudah dijelaskan. Insya Allah berkah untuk kita semua. Harapan kita semua, semoga Allah Ta'ala perjumpakan kita semua ke dalam bulan Ramadan besok ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan keimanan kita dikuatkan, ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma kama ballaghtana fi Rajab wa kama ballaghtana fi Sya'ban faballighna Ramadan waj'alna mimman shamahu imanan wa ihtisaban hatta nahdha bil ghufran wal itik anin niran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan wa inna fihi alal qiyam was-siyam wa tilal Qur'an hatta nahdha bil ghufran. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga berkah manfaat untuk kita semua. Kalau ada salah kata, salah perbuatan, mohon maaf sebesarnya. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.